Lalu bagaimanakah sesungguhnya aturan cuti bagi gubernur petahana yang akan ikut kembali dalam pertarungan pemilihan gubernur? Berikut informasinya. Ya, di pasal 70 ayat 3, kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan kemudian dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Kemudian di pasal 70 ayat 4, cuti bagi gubernur, wakil gubernur diberikan oleh Mendagri atas nama Presiden. Sementara itu cuti bagi bupati, wakil bupati, dan wali kota, serta wakil wali kota diberikan oleh gubernur atas nama Menteri. Di pasal 70 ayat 5, cuti yang diberikan wajib diberitahukan oleh gubernur, wakil gubernur ke KPU provinsi, dan cuti yang diberikan wajib diberitahukan oleh bupati, wakil bupati, dan juga wali kota, serta wakil wali kota ke KPU kabupaten kota. Untuk apa gubernur petahana Basuki Cahayapurnama mengajukan judicial review, dan apakah gubernur petahana takut menghadapi koalisi kekeluargaan yang dimotori oleh PDIP dan Gerindra? Ya, untuk memperbincangkannya kita akan berdialog dengan sejumlah narasumber kami di studio. Ada Wasekjen PDIP Ahmad Basara, selamat sore. Sore, sore. Ya, dan juga ada Dewan Pakar Partai Nasdem, selamat sore Mas Taufik. Selamat sore juga. Sore Mas Taufik. Ya, pertama saya ingin tanya ke Mas Taufik dulu, ini Ahok ini lagi-lagi menunjukkan inkonsistensi. Kalau masih ingat, mungkin ini pendukungnya Pak Ahok ya, masih ingat mungkin disebutkan bahwa tidak akan memilih jalur partai untuk maju lewat independen, tapi ternyata last minute langsung ke partai. Nah, sekarang di awal 2012 ketika Gubernur Ahok maju sebagai calon penantang Ahok, kalau kita ingat, menyatakan petahana wajib cuti, tapi sekarang malah menolak untuk cuti, bahkan ajukan judicial review. Apa yang Anda lihat? Menurut saya bukan inkonsistensi, nggak tepat. Apa? Dia renegade. Dia orang yang selalu menentang mungkin sesuatu yang tidak tepat pada kondisinya. Saya memberitahukan. Tidak tepat pada kondisinya untuk yang bersangkutan saja? Di dalam konteks politik Indonesia, saya beritahukan begini. Saya memahami sejumlah kritik terhadap produk DPR RI yang disebut masyarakat beragam. Ada yang mengatakan produknya buruk dan sebagainya. Tetapi ada sebuah undang-undang yang diproduksi, yang dibuat oleh DPR, yang menurut saya adalah sangat bagus. Semuanya mengakui sangat bagus, yaitu undang-undang tentang pilkada. Bahwasanya semua petahana itu harus mengundurkan diri. Ya. Itu adalah undang-undang menurut saya yang sangat bagus, yang dibuat oleh DPR. Semuanya mengakui bagus. Tiba-tiba ada orang yang membawa ke MK. Setelah di MK di sana, MK itu saya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya, itu pun dihancurkan. Ya, sebuah produk yang sangat baik dari DPR. Yang kedua, kalau di dalam sebuah sistem politik apapun itu, kalau negara demokrasi, ya, itu kalau itu ada kotak posisi, kotak PNS, pegawai negeri. Jadi PNS ini atau militer ini, dia ini adalah diangkat. Kalau politisi ini adalah dipilih. Karena itu ketika dia menjadi gubernur, itu sebetulnya tidak perlu mengundurkan diri. Ya, kalau seorang politisi, saya misalnya Pak Ahmad Basara mau jadi gubernur, tidak perlu beliau ini harus mengundurkan diri. Karena apa? Masih di dalam kotak politik. Jadi dia harus bisa langsung, tetapi di Indonesia itu oleh MK itu dihancurkan. Politisi juga harus mengundurkan diri. Di Amerika tidak perlu. Seorang anggota Senat tidak perlu, kalau dia ingin menjadi anggota presiden, tidak perlu mengundurkan diri. Jadi saya ingin beritahukan, kacau balau di Indonesia ini persoalan tersebut. Jadi di dalam suasana kekacau balauan itulah yang kemudian Ahok ini berpikir, kok begitu dalam sistem politik kita ini? Bukan justru makin kacau dengan Ahok begini? Tidak, dia ini kacau, terus Ahok kemudian justru makin kacau. Tidak, dia ini kalau ini adalah melakukan review, judicial review, itu adalah sah sebagai seorang warga negara. Karena sesuatu bisa dia perjuangkan. Benar, sampai di sana Mas, benar. Tapi tidak ada yang menyalahkan itu. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika 2012 Ahok sangat kuat mengatakan petahana harus cuti, wajib cuti. Tapi sekarang pernyataannya, saya tidak mau cuti. Kalau perlu saya tidak usah kampanye. Dia ini yang jelas itu sekarang itu adalah
dia mengajukan judicial review. Kalau dia mengajukan judicial review, artinya dia akan menunggu hasil tersebut. Artinya apa? Dia bukan seseorang itu adalah sebagai seorang politisi yang seperti Ahok seperti ini, dan saya juga seorang politisi. Menurut saya dia akan mencari segala peluang yang ada. Yang itu adalah mungkin, itu adalah peluang apa, Pak Taufik? Maksud Anda peluang di sini apa? Peluang untuk nggak seorang politisi itu, ya kan? Itu adalah dia akan mencari segala sesuatu, mendapatkan sebuah situasi yang baik. Jadi kalau misalkan dia tidak cuti, dia mendapatkan peluang yang lebih baik. Nah, kalau memanfaatkan itu maksudnya, dapat manfaat dari tidak cuti itu. Nah, selama ini saya memberitahukan dulu bahwa persoalan dia cuti dan tidak cuti kan belum final. Artinya dia itu bukan berarti tidak tunduk kepada sebuah keputusan bahwa cuti atau tidak cuti tersebut. Kalau memang cuti, dia mungkin akan tunduk. Karena apa? Kita nyatakan dia tunduk. Karena nyatanya dia mengadukan judicial review. Iya kan? Judicial review itu tidak salah, Pak, sekali lagi. Boleh, setiap warga negara boleh mengajukan. Nah, dari situ itu adalah menunjukkan indikasi bahwasanya dia akan memperjuangkan melalui jalur tersebut. Kalau memang tidak, mungkin dia akan tunduk. Kan dia tidak mengatakan sudah final bahwasanya. Dia sesungguhnya sudah ada aturan itu kan berupa undang-undang bahwa memang harus cuti. Tapi kenapa seorang Ahok ini kok nggak mau cuti? Padahal dulu sebelumnya di pilkada berikutnya bukan mau cuti, sekarang mengadakan judicial review. Iya, padahal sebelumnya dia mengatakan. Nah, saya boleh nggak mengadukan judicial review? Boleh. Nah, kalau itu hasil judicial itu yang dia pegang dia nanti. Tapi yang Bapak tangkap kira-kira apa ya keinginan Ahok supaya tidak cuti ini? Biar apa ya? Ada keuntungan yang dia dapat, manfaat yang dia dapat, kemudahan. Kalau itu saya tidak paham. Itu harus ditanyakan kepada Pak Ahok. Apa ada keuntungan atau tidak? Tetapi di dalam konteks pemahaman saya, kalau dia itu mengajukan judicial review, itu bukan berarti dia sudah final persoalan pernyataan bahwa dia tidak mengundur diri. Tetapi menurut saya yang final itu adalah judicial review tersebut. Mas Basarah, tadi kita sepakat ini judicial review itu nggak salah. Semua orang warga negara berhak untuk itu. Tapi yang menjadi polemik mungkin ya, inkonsistensinya Ahok yang lagi-lagi terjadi. Itu yang menjadi permasalahan. Ya, buat saya fakta Ahok melakukan judicial review terhadap undang-undang pilkada yang telah diputuskan pemerintah bersama DPR, dan DPR itu ada fraksi Nasdem, fraksi Hanura, dan fraksi Golkar yang ikut menyetujui undang-undang pilkada itu. Sebetulnya psikologi politiknya Ahok lagi-lagi menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada partai yang akan mengusungnya dalam pilkada 2017 yang akan datang, karena undang-undang pilkada yang dimana di dalamnya ada pasal 70 yang mengatur tentang kewajiban cuti bagi petahana itu diusulkan dan disetujui oleh fraksi Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem. Jadi selain inkonsistensi, ya Ahok juga lagi-lagi membuktikan kepribadiannya, wataknya, karakter politiknya yang tidak ingin menghormati orang-orang yang ikut membesarkannya. Ini kan sebetulnya mencederai karya Partai Nasdem, karya Partai Golkar, karya Partai Hanura yang telah bersama pemerintah melahirkan undang-undang 10 tahun 2019 tentang pilkada itu. Sebentar, kita tanya Mas Rik, merasa dilecehkan nggak, tidak dihargai? Ini di dalam sebuah politik untuk mencari sebuah format itu kan tidak final. Ketika kemudian sesuatu sudah terumuskan, lantas kita menganggap sudah final, belum. Jadi boleh, nggak masalah ya? Itu adalah ketika itu adalah suatu ketika akan bertemu, ada konvergensi nanti dari sikap daripada keputusan ataupun adalah peraturan yang dibuat oleh legislasi, kemudian orang-orang yang terlibat akan ada konvergensi itu. Jadi dalam konteks tidak menghormati partai-partai, orang-orang yang pernah membesarkan itu, dalam hal itu Ahok konsisten. Yang tidak menghormati, mulai dari Gerindra dulu, kemudian Golkar, PDI Perjuangan gitu kan, dia konsisten tidak menghormati. Sekarang dia mulai konsisten tidak menghormati Nasdem, Hanura, dan Golkar yang telah melahirkan karya terbaik yang Mas Taufik bilang tadi, undang-undang terbaik yang ini sebelumnya DPR gitu kan. Itu undang-undang ini kan undang-undang terbaru, Mas. Undang-undang 16 itu yang saya bilang yang dirumuskan yang sebelumnya itu, yang kemudian tapi kan undang-undang ini adalah undang-undang terbaru. Ini yang kedua DPR periode kita kan. Itu yang saya bilang itu yang kedua itu yang kedua ya, inkonsistensi dalam sikap. Tadi yang dikatakan benar, 2012 dia ngotot sekali minta Pak Fauzi Bowo petahana pada waktu itu mundur karena dicurigai akan menggunakan kewenangannya, abuse of power, menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Yang ketiga, lagi-lagi Ahok membuktikan gagal paham.
Gagal paham. Dia gagal paham bagaimana memahami Ibu Mega sebagai pribadi dan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Sekarang gagal paham dalam konteks judicial review ini, dia gagal paham dalam memahami konstruksi hukum tata negara kita. Betul bahwa judicial review itu adalah hak konstitusional setiap warga negara yang hak konstitusionalnya merasa dilanggar oleh sebuah pasal dalam undang-undang tertentu. Tetapi jangan lupa, yang dimasuk hak konstitusional itu adalah hak di mana ketentuan di dalam undang-undang itu dilanggar, bertabrakan dengan ketentuan dalam undang-undang dasar. Nah, mengenai undang-undang pilkada yang mengatur tentang apa namanya cuti bagi petahana, ini open legal policy, ketentuan terbuka yang tidak diatur di dalam undang-undang dasar kita, sehingga terserah DPR bersama pemerintah. Begitu, tidak ada payung hukumnya yang menyangkut asas konstitusionalitas itu. Di sini Ahok yang tidak paham. Jadi kira-kira kalau saja sederhana aja, Mas Rizky. Ini sekedar cara Pak Ahok untuk meningkatkan popularitasnya. Dia tahu betul dia sedang dimanjakan oleh media. Apapun perkataan, perbuatan, bahkan Ahok batuk pun jadi berita. Ini kan meningkatkan popularitas. Jadi wajar kalau dia tidak perlu kampanye dan sebagainya, karena dia sadar betul dia sedang dimanjakan oleh media. Jadi meskipun langkah judicial review ini irasional secara konstruksi hukum ketatanegaraan kita, karena tidak ada asas konstitusionalitas yang itu dilanggar. Yang penting ini jadi berita. Jadi menurut Mas Basara ini adalah part of the game yang dimainkan oleh Ahok. Ya, kira-kira seperti itu. Korbannya, dan ini korbannya. Katakanlah misalnya argumentasi yang dia pakai bahwa dia tidak pengen cuti karena ingin mengawal pembahasan APBD. Ini kan seolah-olah Pak Ahok menganggap bahwa republik ini republik yang belum selesai, negara yang belum jadi gitu loh, pemerintahan yang belum stabil, sehingga untuk mengawal pembahasan pilkada aja harus ada seorang Ahok. Padahal ketatanegaraan kita sudah mengatur petahana yang cuti itu ada PLT. Dalam pembahasan RPBD itu ada sekda, ada kepala dinas, ada segala macam. Ini sistem yang bekerja. Nah, Pak Ahok ingin mempersonifikasi kekuasaan ini dalam dirinya ansih gitu loh. Seolah republik ini negara yang belum jadi. Tapi bukan hanya Ahok loh, Nasdem juga mendukung itu kok. Lah itu yang itu yang saya katakan tadi, kesulitan Mas Taufik untuk mengargumentasikan posisinya. Saya paham betul apa yang ada di dalam hati beliau ini. Apa sih nanti kita lanjutkan, kita sudah petang kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Perbincangan masih kami lanjutkan masih bersama Ahmad Basara dan juga Pak Taufik. Pak Taufik tadi sudah jelaskan secara gamblang, jadi PDIP melihatnya Ahok ini memang yang konsisten dalam arti ya tidak menganggap partai-partai yang mendukungnya. Sudah ada Golkar sebelumnya, ada Gerindra, kemudian ada PDIP, kemudian sekarang Nasdem. Melihat apa langkah yang dilakukan Ahok sekarang ini, berarti Anda setuju memang apa yang dilakukan Ahok untuk tidak mau cuti ini, Nasdem secara partai setuju? Kami tidak pernah melihat Nasdem itu tidak pernah melihat Ahok itu adalah dia tidak menghormati partai-partai pendukung dia. Karena itu adalah komunikasi itu yang terjadi adalah antara dia dengan kami. Bagus ya. Kami menganggap itu adalah komunikasi yang menurut kami itu adalah komunikasi yang baik, ya. Dan kami tidak melihat bahwasanya itu adalah dia melakukan pelecehan terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena kita harus paham tidak ada ego sektoral di dalam konteks kita. Karena kita lagi menemukan format politik kita yang paling bagus, ya, di dalam konteks Indonesia. Nah, menurut saya apapun yang dilakukan oleh seorang warga negara dan kemudian seorang tokoh seperti Ahok itu akan menyumbang kepada sesuatu yang lebih baik di dalam sistem politik kita. Itu yang harus kita sadari dulu. Jadi kita jangan melihat hal tersebut secara sangat sederhana. Kalau saya tidak sederhana. Ini adalah sebuah produk yang dibuat oleh DPR, maka ini adalah seorang politisi seperti Pak Ahok. Saya yakin apapun yang dipikirkan itu oleh DPR dan kemudian oleh legislatif dan kemudian oleh seorang pelaku seperti Pak Ahok itu, hasilnya nanti adalah akan menyumbang sesuatu yang lebih baik. Untuk politik atau untuk Ahok secara pribadi yang punya kepentingan untuk politik Indonesia? Menurut saya. Tapi kalau Anda lihat tadi Pak Taufik tadi lihat Pak Ahmad Basara melihat ini kan cuma mainannya Ahok saja. Secara ini mungkin belum sadar Nasdem. Kalau PDIP karena sudah sadar, sudah paham betul karakter Ahok. Ini mungkin Nasdem belum terbangun gitu. Melihat Ahok ini cuma mainan-mainannya aja gitu. Tidak seperti itu. Ya itu kan cara anak-anak melihat, ya kan. Tidak seperti itu. Kami itu adalah sebuah partai politik, ya, yang memahami segala apa yang kami tuju.
apa yang kami perbuat, apa yang kami kehendaki. Ya kan, kami dari awal telah mengatakan kepada, kalau orang mengatakan bahwa Pak Ahok tidak menghargai partai politik, salah. Karena saya telah pernah menyatakan di dalam sebuah kesempatan wawancara bahwasanya ketika Pak Ahok itu adalah meminta kepada Partai Nasdem mengatakan oke, karena Pak Ahok ini adalah pendiri Nasional Demokrat, yaitu sebuah organisasi ormas. Ya. Tetapi kami ingatkan bahwa Partai Nasdem hanya memiliki 5 kursi di DKI. Jadi walaupun didukung oleh Partai Nasdem itu tidak cukup. Karena itu Pak Ahok cari partai lain. Kalau belum dapat, maka silakan menggunakan jalur independen. Tetapi tidak boleh tergantung kepada partai politik. Karena kalau tergantung kepada partai politik, dia itu akan memiliki ruang yang sangat sempit. Ketika pada suatu saat titik dia nanti adalah membutuhkan sekali keputusan, partai politik itu adalah akan bersikap yang tidak menguntungkan dia akan berada pada posisi yang di fit accompli. Karena itu menurut saya jangan sampai dia fit accompli, dia harus menggunakan 2 jalur independen. Dan kalau misalnya suatu ketika kemudian ada partai politik sudah mendukung, menurut saya ambil jalur politik itu sudah dari awal. Mas Taufik, jadi intinya agar Ahok tidak tersandra oleh partai nantinya dalam menurut saya seperti itu. Baik banget loh, partai biasanya jarang yang seperti ini. Ya, tim sukses harus begitu memang. Tetapi begini, yang harus cermati oleh kita bahwa meskipun saya pribadi dari perspektif konstruksi hukum ketatanegaraan yang saya pahami, judicial review ini akan gugur karena tidak ada pasal di dalam undang-undang dasar yang mengatur tentang cuti petahana ini. Ya, tetapi coba Pak Ahok berpikir bahwa aspek yang dilakukan sebagai legal action ini, jika kemudian itu disetujui bahwa petahana tidak harus cuti pada masa kampanye, potensi abuse of power di dalam karakter kepala-kepala daerah petahana yang sekarang kita ini terjadi, ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan di dalam proses itu sudah disadari betul sama Ahok. Karena kan kalau judicial review itu disetujui oleh atau dikabulkan oleh MK, maka dia berlaku nasional, bukan hanya DKI Jakarta. Anda bisa bayangkan asas kesetaraan dalam proses pilkada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 101 pilkada 2017 akan datang, di mana petahana memiliki segala fasilitas, segala pengaruh dan lain sebagainya. Itu akan berpotensi ini tentu unfair. Ini yang soal ini Pak, yang harus dipahami. Maksud saya, maksud logika berpikir ketika seorang petahana itu tidak cuti, itu tadi ada kesempatan atau peluang. Itu bukan berarti tidak ada presiden. Sebelumnya juga petahana tidak mengundurkan diri. Kan pengunduran itu adalah fenomena politik. Ahok memahami cuti ini sebagai hak, padahal ini kewajiban. Saya baca betul risalah rapat teman-teman di Komisi 2 ketika membahas itu. Tadinya malah harus berhenti dari jabatannya. Tapi kemudian karena berbagai pertimbangan pemerintahan yang harus berjalan sebagainya, sehingga kemudian komprominya cuti. Nah, kalau cuti pun ingin dihapuskan, ya ini kemudian apa? Motivasi politik di balik itu semua. Jadi penyalahgunaan kewenangan. Itu paling tidak kalau itu adalah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, itu adalah akan merugikan negara, akan merugikan politik. Menurut saya, kita lihat dulu, dan itu belum sampai ke sana. Kalau kita sudah mengatakan sudah melakukan abuse of power, menurut saya belum. Karena Ahok potensi, Pak Taufik, itu juga dilakukan oleh Ahok ketika 2012, potensi abuse of power oleh potensi, berarti belum terjadi. Belum ya. Itu harus diantisipasi kan? Mencegah, diantisipasi agar itu tidak terjadi. Nah, karena itu dia melakukan sebuah judicial review. Nanti hasilnya itulah yang final menurut saya. Jadi bukan finalnya itu adalah dengan diskusi yang disampaikan oleh masyarakat. Betul. Tapi ini yang menjadi pertanyaan publik. Kalau memang sudah secara terlihat potensi itu ada, Pak. Kenapa harus seorang Ahok yang mengaku dirinya bersih, tidak main-main soal anggaran, soal uang dan segala macam? Tidak ada hubungan persoalan kalau dia tidak mau. Tapi ada potensi itu, Pak. Maksudnya kalaupun dia tidak mengundurkan diri kan bukan berarti dia kemudian akan melakukan misalnya seperti yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada menggunakan fasilitasnya itu adalah untuk memenangkan diri, kan belum tentu seorang Ahok dia tidak ada memiliki potensi seperti itu. Kita harus melihat secara luas seperti ini. Dia ini adalah barangkali berpikir bahwa kalau dia ini adalah barangkali ini, saya tidak tahu, ya kan, kita harus tanya kepada Pak Ahok. Karena ini adalah Jakarta dengan APBD yang sangat besar, ya kan.
Oke, sampai di sana menarik yang dikatakan Mas Basara. Tidak hanya berlaku DKI, ini hanya seluruh Indonesia akan terdampak oleh ini. Beruntung kalau misalnya calon kepala daerah yang lain seperti Ahok misalnya, tapi kalau saya ingin katakan ada potensi abuse of power makin besar di daerah-daerah lain. Di dalam konteks Pak Ahok ini, kalaupun dia tidak mengundurkan diri, belum tentu dia itu akan melakukan. Saya bukan tadi. Oke, kalau konteks menggunakan kekuasaan itu tersebut, fasilitas itu adalah untuk kepentingan dia. Tetapi barangkali dia ingin mengamankan anggaran. Kalau tanpa dia itu akan teracak-acak kemana-mana. Barangkali. Saya tidak tahu nih, pada bagian ini juga ironis lagi menurut saya. Karena memang argumentasi yang dia pakai, kenapa dia tidak ingin cuti, karena ingin mengawal pembahasan RAPBD dengan DPRD DKI Jakarta untuk mengamankan anggaran. Betul. Dalam kasus yang berbeda, anggaran yang sekarang existing menjadi APBD Provinsi DKI Jakarta itu tidak diserap anggarannya sampai Presiden harus menegur. Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi teratas yang tidak menggunakan anggaran yang telah diketuk untuk kesejahteraan rakyat. Atau mungkin karena itu. Lalu sisi yang lain dia mengatakan dia ingin rapat, tidak cuti karena ingin rapat mengamankan anggaran. Ini kan paradoksal menurut saya. Ini ya bertentangan antara niat dengan perbuatan. Ini niatnya ingin mengamankan anggaran, tapi faktanya sudah ada, pada kenyataannya anggaran yang ada ini tidak digunakan gitu. Itu kan sesuatu untuk rakyat, Pak Taufik. Kasihan rakyat Jakarta loh. Hanya 40% penyerapan anggaran sampai Pak Presiden karena negor Pak Ahok kemarin. Jakarta mengerti ada Ahok ini. Kalau tidak, dia tidak demikian besar dukungannya dari masyarakat. Bahwa Pak Ahok ini, ya, tapi rakyat pernyataan dia itu adalah memiliki sikap yang konsisten, itu adalah untuk sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat. Dia konsisten dalam hal itu. Jadi orang kalau mengatakan dia tidak konsisten, dia tidak benar. Kalau tidak konsisten, ini saya beritahukan, ya kan? Masyarakat itu wisdom. Jadi dia melihat itu seseorang itu dengan nuraninya. Kalau seseorang adalah tidak konsisten, masyarakat tidak akan mendukung. Saya beritahukan sekarang, Ahok itu sampai sekarang adalah salah seorang calon gubernur DKI Jakarta yang paling besar dukungannya. Itu jangan kita abaikan tentang nurani dan hati dan masyarakat melihat seseorang. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia konsisten, itu adalah perspektif elit. Dia seperti konsisten di satu hal, inkonsisten di hal yang lain. Ya itu harus sampai untuk memahami itu. Ahok sangat konsisten untuk mempercayai bahwa dirinya paling benar dan orang lain itu tidak bisa dipercaya. Kan logika bahwa dia ingin mengawal rapat APBD tentang anggaran itu karena dia tidak percaya dengan PLT yang akan ditunjuk oleh menteri, begitu kan? Harus dia tidak percaya dengan sekda yang akan ikut mengawal itu, dia tidak percaya dengan kepala dinas. Karena logikanya menjadi seperti itu. Karena yang benar itu Pak Ahok sendiri. Orang lain itu patut diduga tidak bersih, punya potensi abuse of power, akan mengkorup. Kalau misalnya begini, kalau dia tidak punya pikiran begitu, PLT itu sistemik loh. Akhirnya PLT tidak mungkin. Gimana Pak Taufik? Ini mau dijawab kan? Ya tentu saja harus kita jawab. Menurut saya begini, kita coba lihat penetapan camat di DKI adalah di dalam sejumlah pandangan. Dia telah menempatkan orang pada tempatnya, camat-camat yang ditetapkan di DKI. Dia selalu adalah berusaha untuk menempatkan orang itu adalah tidak melakukan kesalahan. Dan apabila ada curigai sedikit itu melakukan kesalahan, dia akan segera. Ya, artinya apa hubungannya Pak dengan dia tidak cuti? Harusnya orang-orangnya sudah dia percaya kan selama ini. Nah sekarang ini kan belum. Ini kan belum, ya kan? Karena jadi benar yang kata Pak Ahmad Basara, dia tidak percaya sama sekretarisnya, tidak percaya sama PLT, itu benar. Berarti kan ke bawah dia tidak percaya kepada jajaran pemerintahan bukan seperti itu. Kasus saya itu Jakarta. Ini ke atas dia tidak percaya dengan pemerintahan nasional. Gitu loh. Gitu. Dia kan mengatakan, iya kalau PLT yang ditunjuk Mendagri itu orangnya bersih, jujur, dan lain sebagainya. Kalau dia sudah tidak percaya Mendagri, berarti dia tidak percaya Presiden juga. Pasti percaya. Pasti percaya kepada Mendagri. Tapi itu terucap loh Pak Taufik. Kekhawatiran PLT yang ditunjuk itu tidak amanah lah begitu mengawal pembahasan apa-apa. Seseorang itu adalah dia merasa bahwasanya sesuatu yang dia pikirkan adalah lebih baik, itu menurut saya dia ada rasa percaya diri kepada diri dia. Itu wajar saja ya. Wajar saja terhadap hal tersebut. Itu adalah bukan sesuatu yang harus kemudian kita mengatakan salah. Ya. Baik, kalau ini diperdebatkan tidak akan berakhir ya, tapi waktu kita sudah habis sayangnya. Kita tunggu saja nanti hasil judicial review-nya di MK seperti apa dan apakah Ahok tetap akan konsisten untuk
Ahok konsisten dan inkonsisten itu konsisten stabil. tidak konsisten. Konsisten atau tidak konsisten itu stabil ya. Saya mengatakan bahwasanya masyarakat akan melihat apakah dia konsisten atau tidak konsisten. Ketika masyarakat itu adalah memberikan dukungan kepada dia, berarti masyarakat melihat bahwa adalah sikap dia, langkah dia adalah konsisten. Baik. Jadi perspektif masyarakat Kalau melihat masyarakat itu seperti yang dikatakan Pak Taufik, kita harus lihat dulu siapa calon PDIP sesungguhnya yang akan dicalonkan. Tanggal mainnya. Pengumuman keputusan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno. Baik, Bapak terima kasih, selamat sore. Sama-sama. Terima kasih, Pak Taufik. Ya, itu kan tidak final. Ketika kemudian sesuatu sudah terumuskan, lantas kita menganggap sudah final, belum. Jadi boleh, nggak masalah ya? Itu adalah ketika suatu ketika itu adalah suatu ketika akan bertemu, ada konvergensi nanti dari sikap daripada keputusan ataupun adalah peraturan yang dibuat oleh legislasi, kemudian orang-orang yang terlibat akan ada konvergensi itu. Jadi dalam konteks tidak menghormati partai-partai, orang-orang yang pernah membesarkan itu, dalam hal itu Ahok konsisten. Yang tidak menghormati, mulai dari Gerindra dulu, kemudian Golkar, PDI Perjuangan gitu kan, dia konsisten tidak menghormati. Sekarang dia mulai konsisten tidak menghormati Nasdem, Hanura dan Golkar yang telah melahirkan karya terbaik yang Mas Taufik bilang tadi, undang-undang terbaik yang sebelumnya DPR gitu kan. Itu nah, undang-undang ini kan undang-undang terbaru, undang-undang 16 tahun itu yang saya bilang yang dirumuskan yang sebelumnya itu yang kemudian tapi kan undang-undang ini adalah undang-undang terbaru. Ini yang kedua DPR periode kita kan. Itu yang saya bilang itu yang kedua itu yang kedua ya, inkonsistensi dalam sikap. Tadi yang dikatakan benar, 2012 dia ngotot sekali minta Pak Fauzi Bowo petahana pada waktu itu mundur karena dicurigai akan menggunakan kewenangan ya, abuse of power, menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Yang ketiga, lagi-lagi Ahok membuktikan gagal paham. Ya, dia gagal paham bagaimana memahami Ibu Mega sebagai pribadi dan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Sekarang gagal paham dalam konteks judicial review ini, dia gagal paham dalam memahami konstruksi hukum tata negara kita. Betul bahwa judicial review itu adalah hak konstitusional setiap warga negara yang hak konstitusionalnya merasa dilanggar oleh sebuah pasal dalam undang-undang tertentu. Tetapi jangan lupa, yang dimasuk hak konstitusional itu adalah hak di mana ketentuan di dalam undang-undang itu dilanggar, bertabrakan dengan ketentuan dalam undang-undang dasar. Nah, mengenai undang-undang pilkada yang mengatur tentang apa namanya cuti bagi petahana, ini open legal policy, ketentuan terbuka yang tidak diatur di dalam undang-undang dasar kita, sehingga terserah DPR bersama pemerintah. Begitu, tidak ada payung hukumnya yang menyangkut asas konstitusionalitas itu. Di sini Ahok yang tidak paham. Jadi kira-kira kalau saja sederhana aja Mas Rizky, ini sekedar cara Pak Ahok untuk meningkatkan popularitasnya. Dia tahu betul dia sedang dimanjakan oleh media. Apapun perkataan, perbuatan, bahkan Ahok batuk pun jadi berita. Ini kan meningkatkan popularitas. Jadi wajar kalau dia tidak perlu kampanye dan sebagainya karena dia sadar betul dia sedang dimanjakan oleh media. Jadi meskipun langkah judicial review ini irasional secara konstruksi hukum ketatanegaraan kita karena tidak ada asas konstitusionalitas yang itu dilanggar. Yang penting ini jadi berita. Jadi menurut Mas Ara ini adalah part of the game yang dimainkan oleh Ahok. Ya, kira-kira seperti itu. Korbannya dan ini korbannya. Katakanlah misalnya argumentasi yang dia pakai bahwa dia tidak pengen cuti karena ingin mengawal pembahasan APBD. Ini kan seolah-olah Pak Ahok menganggap bahwa republik ini republik yang belum selesai, negara yang belum jadi gitu loh, pemerintahan yang belum stabil, sehingga untuk mengawal pembahasan pilkada aja harus ada seorang Ahok. Padahal ketatanegaraan kita sudah mengatur petahana yang cuti itu ada PLT. Dalam pembahasan RPBD itu ada sekda, ada kepala dinas, ada segala macam. Ini sistem yang bekerja. Nah, Pak Ahok ingin mempersonifikasi kekuasaan ini dalam dirinya ansih itu loh. Seolah republik ini negara yang belum jadi. Tapi bukan hanya Ahok loh, Nasdem juga mendukung itu kok. Lah itu yang itu yang saya katakan tadi, kesulitan Mas Taufik untuk mengargumentasikan posisinya. Saya paham betul apa yang ada di dalam hati beliau ini. Apa sih nanti kita lanjutkan, kita sudah petang kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Perbincangan masih kami lanjutkan masih bersama Ahmad Basara dan juga Pak Taufik. Pak Taufik tadi sudah jelaskan secara gamblang, jadi PDIP melihatnya Ahok ini memang yang konsisten dalam arti ya tidak menganggap partai-partai yang mendukungnya. Sudah ada Golkar sebelumnya, ada Gerindra, kemudian ada PDIP, kemudian sekarang Nasdem. Melihat apa langkah yang dilakukan Ahok sekarang ini, berarti Anda setuju memang apa yang dilakukan Ahok untuk tidak mau cuti ini, Nasdem secara partai setuju? Kami tidak pernah melihat Nasdem itu tidak pernah melihat Ahok itu adalah
dia tidak menghormati partai-partai pendukung dia. Karena itu adalah komunikasi itu yang terjadi adalah antara dia dengan kami. Bagus ya. Kami menganggap itu adalah komunikasi yang menurut kami itu adalah komunikasi yang baik, ya. Dan kami tidak melihat bahwasanya itu adalah dia melakukan pelecehan terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena kita harus paham tidak ada ego sektoral di dalam konteks kita. Karena kita lagi menemukan format politik kita yang paling bagus, ya, di dalam konteks Indonesia. Nah, menurut saya apapun yang dilakukan oleh seorang warga negara dan kemudian seorang tokoh seperti Ahok itu akan menyumbang kepada sesuatu yang lebih baik di dalam sistem politik kita. Itu yang harus kita sadari dulu. Jadi kita jangan melihat hal tersebut secara sangat sederhana. Kalau saya tidak sederhana. Ini adalah sebuah produk yang dibuat oleh DPR, maka ini adalah seorang politisi seperti Pak Ahok. Saya yakin apapun yang dipikirkan itu oleh DPR dan kemudian oleh legislatif dan kemudian oleh seorang pelaku seperti Pak Ahok itu, hasilnya nanti adalah akan menyumbang sesuatu yang lebih baik. Untuk politik atau untuk Ahok secara pribadi yang punya untuk sistem politik Indonesia, menurut saya. Tapi kalau Anda lihat tadi Pak, ya Pak Taufik, tadi lihat Pak Ahmad Basara lihat, ini kan cuma mainannya Ahok saja. Secara ini mungkin belum sadar Nasdem. Kalau PDIP karena sudah sadar, sudah paham betul karakter Ahok. Ini mungkin Nasdem belum terbangun gitu. Melihat Ahok ini cuma mainan-mainannya aja gitu. Tidak seperti itu. Ya itu kan cara anak-anak melihat, ya kan. Tidak seperti itu. Kami itu adalah sebuah partai politik, ya, yang memahami segala apa yang kami tuju, apa yang kami perbuat, apa yang kami kehendaki. Ya kan kami dari awal telah mengatakan kepada, kalau orang mengatakan bahwa Pak Ahok tidak menghargai partai politik, salah. Karena saya telah pernah menyatakan di dalam sebuah kesempatan wawancara bahwasanya ketika Pak Ahok itu adalah meminta kepada Partai Nasdem mengatakan oke, karena Pak Ahok ini adalah pendiri Nasional Demokrat, yaitu sebuah organisasi ormas. Ya. Tetapi kami ingatkan bahwa Partai Nasdem hanya memiliki 5 kursi di DKI. Jadi walaupun didukung oleh Partai Nasdem itu tidak cukup. Karena itu Pak Ahok cari partai lain. Kalau belum dapat, maka silakan menggunakan jalur independen. Tetapi tidak boleh tergantung kepada partai politik, karena kalau tergantung kepada partai politik, dia itu akan memiliki ruang yang sangat sempit. Ketika pada suatu saat titik dia nanti adalah membutuhkan sekali keputusan, partai politik itu adalah akan bersikap yang tidak menguntungkan dia. Dia akan berada pada posisi yang di fait accompli. Karena itu menurut saya jangan sampai dia fait accompli. Dia harus menggunakan 2 jalur independen. Dan kalau misalnya suatu ketika kemudian ada partai politik sudah mendukung, menurut saya ambil jalur politik. Itu sudah dari awal. Mas Taufik, jadi intinya agar Ahok tidak tersandera oleh partai nantinya dalam. Menurut saya seperti itu. Baik banget loh, partai biasanya jarang yang seperti ini. Ya, tim sukses harus begitu memang. Tetapi begini, yang harus cermati oleh kita bahwa meskipun saya pribadi dari perspektif konstruksi hukum ketatanegaraan yang saya pahami, judicial review ini akan gugur karena tidak ada pasal di dalam undang-undang dasar yang mengatur tentang cuti petahana ini, ya. Tetapi coba Pak Ahok berpikir bahwa aspek yang dilakukan sebagai legal action ini, jika kemudian itu disetujui bahwa petahana tidak harus cuti pada masa kampanye. Lalu bagaimanakah sesungguhnya aturan cuti bagi gubernur petahana yang akan ikut kembali dalam pertarungan pemilihan gubernur? Berikut informasinya. Ya, di pasal 70 ayat 3, kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan kemudian dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Kemudian di pasal 70 ayat 4, cuti bagi gubernur, wakil gubernur diberikan oleh Mendagri atas nama Presiden. Sementara itu cuti bagi bupati, wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota diberikan oleh gubernur atas nama menteri. Di pasal 70 ayat 5,
Cuti yang diberikan wajib diberitahukan oleh gubernur, wakil gubernur ke KPU provinsi, dan cuti yang diberikan wajib diberitahukan oleh bupati, wakil bupati, dan juga wali kota serta wakil wali kota ke KPU kabupaten kota. Untuk apa Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama mengajukan judicial review, dan apakah Gubernur Petahana takut menghadapi koalisi kekeluargaan yang dimotori oleh PDIP dan Gerindra? Ya, untuk memperbincangkannya kita akan berdialog dengan sejumlah narasumber kami di studio. Ada Wasekjen PDIP Ahmad Basyara, selamat sore. Sore. Ya, dan juga ada Dewan Pakar Partai Nasdem, selamat sore Mas Taufik. Selamat sore juga. Sore Mas Taufik. Ya, pertama saya ingin tanya ke Mas Taufik dulu ini. Ahok ini lagi-lagi menunjukkan inkonsistensi. Kalau masih ingat mungkin ini pendukungnya Pak Ahok ya, masih ingat mungkin disebutkan bahwa tidak akan memilih jalur partai untuk maju lewat independen, tapi ternyata last minute langsung ke partai. Nah, sekarang di awal 2012 ketika Gubernur Ahok maju sebagai calon penantang Pak Ahok, kalau kita ingat, menyatakan petahana wajib cuti, tapi sekarang malah menolak untuk cuti, bahkan ajukan judicial review. Apa yang Anda lihat? Menurut saya bukan inkonsistensi, nggak tepat. Apa? Dia renegade. Dia orang yang selalu menentang mungkin sesuatu yang tidak tepat pada kondisinya. Saya ingin beritahukan. Tidak tepat pada kondisinya untuk yang bersangkutan saja? Di dalam konteks politik Indonesia, saya beritahukan begini. Saya memahami sejumlah kritik terhadap produk DPR RI yang disebut masyarakat beragam. Ada yang mengatakan produknya buruk dan sebagainya. Tetapi ada sebuah undang-undang yang diproduksi, yang dibuat oleh DPR yang menurut saya adalah sangat bagus. Semuanya mengakui sangat bagus, yaitu undang-undang tentang pilkada. Bahwasanya semua petahana itu harus mengundurkan diri. Ya. Itu adalah undang-undang menurut saya yang sangat bagus yang dibuat oleh DPR. Semuanya mengakui bagus. Tiba-tiba ada orang yang membawa ke MK. Setelah di MK di sana, MK itu saya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya, itu pun dihancurkan. Ya, sebuah produk yang sangat baik dari DPR. Yang kedua, kalau di dalam sebuah sistem politik apapun itu, kalau negara demokrasi, ya, itu kalau itu ada kotak posisi, kotak PNS, pegawai negeri. Jadi PNS ini atau militer ini, dia ini adalah diangkat. Kalau politisi ini adalah dipilih. Karena itu ketika dia menjadi gubernur, itu sebetulnya tidak perlu mengundurkan diri. Ya, kalau seorang politisi, saya misalnya Pak Ahmad Basyara mau jadi gubernur, tidak perlu beliau ini harus mengundurkan diri. Karena apa? Masih di dalam kotak politik. Jadi dia harus bisa langsung, tetapi di Indonesia itu oleh MK itu dihancurkan. Politisi juga harus mengundurkan diri. Di Amerika tidak perlu. Seorang anggota Senat tidak perlu kalau dia ingin jadi. Potensi abuse of power di dalam karakter kepala-kepala daerah petahana yang sekarang kita ini terjadi, ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan di dalam proses. Itu sudah disadari betul sama Ahok. Karena kan kalau judicial review itu disetujui oleh atau dikabulkan oleh MK, maka dia berlaku nasional, bukan hanya DKI Jakarta. Anda bisa bayangkan asas kesetaraan dalam proses pilkada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 101 pilkada 2017 akan datang, di mana petahana memiliki segala fasilitas, segala pengaruh dan lain sebagainya. Itu akan berpotensi ini tentu unfair. Ini yang soal ini Pak, yang harus dipahami. Maksud saya, maksud logika berpikir ketika seorang petahana itu tidak cuti, itu tadi ada kesempatan atau peluang. Itu bukan berarti tidak ada presiden. Sebelumnya juga petahana tidak mengundurkan diri. Kan pengunduran itu adalah fenomena politik. Ahok memahami cuti ini sebagai hak, padahal ini kewajiban. Saya baca betul risalah rapat teman-teman di Komisi 2 ketika membahas itu. Tadinya malah harus berhenti dari jabatannya. Tapi kemudian karena berbagai pertimbangan pemerintahan yang harus berjalan sebagainya, sehingga kemudian komprominya cuti. Nah, kalau cuti pun ingin dihapuskan, ya ini kemudian apa? Motivasi politik di balik itu semua. Jadi penyalahgunaan kewenangan. Itu paling tidak kalau itu adalah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, itu adalah akan merugikan negara, akan merugikan politik. Menurut saya, kita lihat dulu, dan itu belum sampai ke sana. Kalau kita sudah mengatakan sudah melakukan abuse of power, menurut saya belum.
Ini kan potensi Pak Taufik itu juga dilakukan oleh Ahok ketika 2012, potensi abuse power oleh potensi dia berarti belum terjadi. Belum ya. Dia itu harus diantisipasi kan. Mencegah, diantisipasi agar itu tidak terjadi. Nah, karena itu dia melakukan sebuah judicial review. Nanti hasilnya itulah yang final menurut saya. Jadi bukan finalnya itu adalah dengan diskusi yang disampaikan oleh masyarakat. Betul. Tapi ini yang menjadi pertanyaan publik. Kalau memang sudah secara terlihat potensi itu ada, Pak. Kenapa harus seorang Ahok yang mengaku dirinya bersih, tidak main-main soal anggaran, soal uang dan segala macam? Tidak ada hubungan persoalan kalau dia tidak mau. Tapi ada potensi itu, Pak. Maksudnya kalaupun dia tidak mengundurkan diri kan bukan berarti dia kemudian akan melakukan misalnya seperti yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada menggunakan fasilitasnya itu adalah untuk memenangkan diri, kan belum tentu seorang Ahok dia tidak ada memiliki potensi seperti itu. Oke, kita harus melihat secara luas seperti ini. Dia ini adalah barangkali berpikir bahwa kalau dia ini adalah barangkali, saya tidak tahu, ya kan kita harus tanya kepada Pak Ahok. Karena ini adalah Jakarta dengan APBD yang sangat besar, ya kan? Oke, sampai di sana menarik yang dikatakan Mas Basara, tidak hanya berapa DKI, ini hanya seluruh Indonesia kan terdampak oleh ini. Beruntung kalau misalnya calon kepala daerah yang lain seperti Ahok misalnya, tapi kalau saya ingin katakan ada potensi abuse power makin besar di daerah-daerah lain. Di dalam konteks Pak Ahok ini, kalaupun dia tidak mengundurkan diri, belum tentu dia itu akan melakukan. Saya bukan tadi. Oke, kalau konteks menggunakan kekuasaan itu tersebut, fasilitas itu adalah untuk kepentingan dia. Tetapi barangkali dia ingin mengamankan anggaran. Kalau tanpa dia itu akan teracak-acak kemana-mana. Barangkali. Saya tidak tahu. Pada bagian ini juga ironis lagi menurut saya. Karena memang argumentasi yang dia pakai, kenapa dia tidak ingin cuti, karena ingin mengawal pembahasan RAPBD dengan DPRD DKI Jakarta untuk mengamankan anggaran. Dalam kasus yang berbeda, anggaran yang sekarang existing menjadi APBD Provinsi DKI Jakarta itu tidak diserap anggarannya sampai Presiden menegur Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi teratas yang tidak menggunakan anggaran yang telah diketuk untuk kesejahteraan rakyat. Atau mungkin karena itu lalu sisi yang lain dia mengatakan dia ingin rapat, tidak cuti karena ingin rapat mengamankan anggaran. Ini kan paradoksal menurut saya. Ini ya bertentangan antara niat dengan perbuatan. Jadi niatnya ingin mengamankan anggaran, tapi Presiden tidak perlu mengundurkan diri. Jadi saya ingin beritahukan kacau balau di Indonesia ini persoalan tersebut. Jadi di dalam suasana kekacau balauan itulah yang kemudian Ahok ini berpikir kok begitu dalam sistem politik kita ini. Bukan justru makin kacau ya dengan Ahok begini. Tidak, dia kacau, terus Ahok kemudian justru makin kacau. Tidak, dia ini kalau ini adalah melakukan review, judicial review, itu adalah sah sebagai seorang warga negara. Karena sesuatu bisa dia perjuangkan. Benar, sampai di sana Mas benar. Tapi tidak ada yang menyalahkan itu. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika 2012 Ahok sangat kuat mengatakan petahana harus cuti, wajib cuti. Tapi sekarang pernyataannya saya tidak mau cuti. Kalau perlu saya tidak usah kampanye. Dia ini yang jelas itu sekarang itu adalah dia mengajukan judicial review. Kalau dia mengajukan judicial review, artinya dia akan menunggu hasil tersebut. Artinya apa? Dia bukan seseorang itu adalah sebagai seorang politisi yang seperti Ahok seperti ini, dan saya juga seorang politisi. Menurut saya dia akan mencari segala peluang yang ada, yang itu adalah mungkin itu adalah peluang apa Pak Taufik? Maksud Anda peluang di sini apa? Peluang untuk nggak seorang politisi itu, ya kan? Itu adalah dia akan mencari segala sesuatu, mendapatkan sebuah situasi yang baik. Jadi kalau misalkan dia tidak cuti, dia mendapatkan peluang yang lebih baik. Nah, kalaupun memanfaatkan itu maksudnya, dapat manfaat dari tidak cuti itu. Nah, selama ini saya memberitahukan dulu bahwa persoalan dia cuti dan tidak cuti kan belum final. Artinya dia itu bukan berarti tidak tunduk kepada sebuah keputusan bahwa cuti atau tidak cuti tersebut. Kalau memang cuti, dia mungkin akan tunduk. Karena apa? Kita nyatakan dia tunduk. Karena nyatanya dia mengadukan judicial review. Ya kan? Judicial review itu tidak salah Pak, sekali lagi. Boleh, setiap warga negara boleh mengajukan. Nah, dari situ itu adalah menunjukkan indikasi bahwasanya dia akan memperjuangkan melalui jalur tersebut. Kalau memang tidak, mungkin dia akan tunduk.
kan dia tidak mengatakan sudah final bahasanya. Sesungguhnya sudah ada aturan itu kan berupa undang-undang bahwa memang harus cuti. Tapi kenapa seorang Ahok ini kok nggak mau cuti? Padahal dulu sebelumnya di pilkada tidak bukan mau cuti, sekarang mengadakan judicial review. Iya, padahal sebelumnya dia mengatakan. Nah, saya boleh nggak mengajukan judicial review? Boleh. Nah, kalau itu hasil judicial itu yang dia pegang dia nanti. Iya. Tapi yang Bapak tangkap kira-kira apa ya keinginan Ahok supaya tidak cuti ini biar apa ya? Ada keuntungan yang ia dapat, manfaat yang ia dapat, kemudahan. Kalau itu saya tidak paham. Itu harus ditanyakan kepada Pak Ahok. Apa ada keuntungan atau tidak? Tetapi di dalam konteks pemahaman saya, kalau dia itu mengajukan judicial review, itu bukan berarti dia sudah final persoalan pernyataan bahwa dia tidak mengundur diri. Tetapi menurut saya yang final itu adalah judicial review tersebut. Mas Basarah, tadi kita sepakat ini judicial review itu nggak salah. Semua orang warga negara berhak untuk itu. Tapi yang menjadi polemik mungkin ya, inkonsistensinya Ahok yang lagi-lagi terjadi. Itu yang menjadi permasalahan. Ya, buat saya fakta Ahok melakukan judicial review terhadap undang-undang pilkada yang telah diputuskan pemerintah bersama DPR, dan DPR itu ada fraksi Nasdem, fraksi Hanura, dan fraksi Golkar yang ikut menyetujui undang-undang pilkada itu. Sebetulnya psikologi politiknya Ahok lagi-lagi menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada partai yang akan mengusungnya dalam pilkada 2017 yang akan datang, karena undang-undang pilkada yang dimana di dalamnya ada pasal 70 yang mengatur tentang kewajiban cuti bagi petahana itu diusulkan dan disetujui oleh fraksi Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem. Jadi selain inkonsistensi, ya Ahok juga lagi-lagi membuktikan kepribadiannya, wataknya, karakter politiknya yang tidak ingin menghormati orang-orang yang ikut membesarkannya. Ini kan sebetulnya mencederai karya Partai Nasdem, karya Partai Golkar, karya Partai Hanura yang telah bersama pemerintah melahirkan undang-undang 10 tahun 2019 tentang pilkada itu. Sebentar, kita tanya Mas, merasa dilecehkan nggak, tidak dihargai? Ini di dalam sebuah politik untuk mencari sebuah